Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai SKI pelajaran kedua, sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Hari ini kita akan membahas mengenai perjanjian Hudaybiyah sebagai penyebab terjadinya Fathu Mekah. Kita akan membahas apa saja yang melatar belakangi terjadinya perjanjian Hudaybiyah, kemudian apa saja kesepakatan dalam perjanjian Hudaybiyah, kemudian apa pengaruh perjanjian Hudaybiyah terhadap perkembangan Islam dan hikmah dari perjanjian Hudaybiyah ini. Latar belakang perjanjian Hudaybiyah sebagai penyebab terjadinya Fathu Mekah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW mengumumkan bahwa beliau akan menunaikan ibadah haji dan umrah ke Baitullah di Mekah. Tentu saja hal tersebut disambut gembira oleh kaum muslimin, terutama kaum muhajirin. Mereka sangat bergembira dan menyatakan keinginannya untuk ikut bersama Rasulullah SAW ke Mekah. Namun, dalam perjalanannya, ternyata kaum kafir Quraisy berniat untuk menghadang kaum muslimin. Oleh karena itu, beliau mengalihkan perjalanannya melalui Hudaybiyah. Pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Maret 628 Masehi, berangkatlah Rasulullah SAW dan kaum muslimin menuju Mekah Al-Mukarramah. Jumlah jamaah yang ikut tidak kurang dari 1.400 orang, termasuk istri beliau yang bernama Ummu Salamah. Sementara untuk mengurus kota Madinah diserahkan kepada Ummi Maktum. Untuk menjelaskan maksud kedatangan kaum muslimin ke Mekah, Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan ke Mekah. Utsman pun berangkat menemui pemuka Quraisy, di antaranya menemui Abu Sufyan. Kepada Abu Sufyan, Utsman menjelaskan bahwa kedatangan Rasulullah SAW hanya untuk beribadah. Akan tetapi, Quraisy tidak mempedulikan, bahkan menahan Utsman sebagai jaminan. Ditahannya Utsman menyebabkan tersiarnya berita di kalangan kaum muslimin bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga Rasulullah SAW dan kaum muslimin bertekad hendak menuntut balas atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Kaum muslimin bersumpah setia atau berbaiat kepada Rasulullah SAW di bawah sebuah pohon. Mereka menyatakan kesetiaannya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan akan membela agama Islam sampai titik darah penghabisan. Kaum muslimin bertekad memerangi kaum Quraisy sampai memperoleh kemenangan atau mereka mati syahid di medan perang. Sumpah setia ini terkenal dengan nama Bai'atur Ridwan. Peristiwa ini juga menyebabkan turunnya sebuah wahyu, yaitu surat Al-Fath ayat 18. Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Quran Surat Al-Fath ayat 18. Mendengar sumpah setia kaum muslimin ini, Bai'atur Ridwan,
Orang kafir Quraisy sangat ketakutan, sehingga mereka melepaskan Utsman bin Affan. Kemudian mereka mengutus Suhail bin Amr untuk menemui Rasulullah SAW di Hudaybiyah untuk mengadakan perdamaian. Ajakan kaum Quraisy itu disetujui oleh Rasulullah SAW. Hal ini membuktikan bahwa agama Islam sangat mencintai dan menjunjung tinggi perdamaian. Kemudian disepakatilah suatu perjanjian damai antara Rasulullah SAW dari pihak kaum muslimin dan Suhail dari pihak kaum Quraisy. Perjanjian damai ini dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. Kesepakatan dalam Perjanjian Hudaybiyah. Setelah Rasulullah SAW dan Suhail menyepakati perjanjian damai itu, Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menulis isi perjanjian tersebut dan untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ada beberapa tulisan yang ditolak oleh utusan kaum Quraisy. Penolakan itu karena mereka tidak mau mengakui istilah-istilah Islam yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Contohnya adalah tulisan Bismillahirrahmanirrahim di awal perjanjian. Mereka meminta agar tulisan diubah menjadi Bismikallahumma. Nama Muhammad Rasulullah SAW harus diganti Muhammad bin Abdullah, karena mereka tidak mengakui bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Akhirnya, perjanjian itu dapat ditandatangani setelah kaum muslimin menerima segala keinginan kaum kafir Quraisy. Perjanjian itu ditandatangani oleh Suhail bin Amr dari pihak Quraisy dan Nabi Muhammad SAW dari pihak kaum muslimin. Perjanjian ini dikenal dengan sebutan Perjanjian Hudaybiyah karena diadakan di Hudaybiyah. Adapun isi Perjanjian Hudaybiyah adalah sebagai berikut. 1. Kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak saling menyerang selama 10 tahun. 2. Kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan haji dan umroh tahun ini, kecuali tahun berikutnya. Kemudian, ketika berhaji atau berumroh, tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Yang ketiga, kaum Quraisy yang datang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abdullah supaya dikembalikan. Namun, jika kaum muslimin yang datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan, artinya jika ada orang dari Mekah datang ke Madinah, kaum Quraisy minta supaya dikembalikan ke Mekah. Namun, jika ada orang dari Madinah datang ke Mekah, maka tidak akan dikembalikan. Yang keempat, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Dilihat sepintas, nampaknya perjanjian Hudaybiyah ini sangat menguntungkan kaum kafir Quraisy dan merugikan umat Islam. Akan tetapi, Rasulullah SAW adalah seorang ahli fikir yang sangat hebat. Awalnya para sahabat protes dan sangat cemas dengan isi perjanjian tersebut. Namun Rasulullah SAW sebagai ahli pemerintahan dan juga sebagai ahli siasat perang mempunyai pemikiran lain, sehingga beliau menyetujui dan menerimanya. Beliau mengetahui adanya keuntungan dari perjanjian itu.
Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang menguntungkan umat Islam dari perjanjian Hudaybiyah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya perjanjian tidak saling menyerang selama 10 tahun, kaum muslimin mendapat kesempatan secara penuh untuk menyiarkan Islam dan menyampaikannya ke seluruh tanah Arab tanpa gangguan dan rintangan. Yang kedua, keuntungan butir perjanjian kedua adalah kaum Quraisy berarti telah mengakui adanya agama Islam dan kaum muslimin. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya kesempatan kepada umat Islam untuk menunaikan umroh dan haji. Dan berarti pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya tidak lagi dianggap sebagai pemberontak dan pengacau. Butir perjanjian yang ketiga memberi peluang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkuat kaum muslimin. Mereka yang benar-benar beriman tidak mungkin akan bergabung kembali dengan kafir Quraisy. Mereka yang datang dari Mekah kemudian menuju Madinah adalah orang-orang yang ingin menuju kepada orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang dikhawatirkan akan membuat kerusakan di Madinah. Makanya harus dikembalikan, memang harus dikembalikan. Sedangkan jika ada kaum muslimin yang datang dari Madinah ke Mekah tidak dikembalikan, itu juga tidak apa-apa, karena pasti kaum muslimin yang datang dari Madinah itu sudah mempunyai keimanan yang kuat. Ketika datang ke Mekah, pasti mereka akan mendakwahkan Islam. Oleh karena itu, inilah salah satu sebab alasan kenapa ketika terjadinya Fathu Mekah, menaklukkan kota Mekah, itu terjadi dengan cara damai. Karena sepanjang kurun waktu 10 tahun ini, kaum muslimin yang datang kepada kaum Quraisy atau yang datang ke Mekah yang tidak boleh dikembalikan, ini berdakwah di Mekah, sehingga banyak sekali kaum kafir yang kemudian sudah memeluk agama Islam. Kemudian yang keuntungan yang keempat, demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuntungkan dengan butir perjanjian keempat, karena kabilah-kabilah yang sejak lama ingin bergabung dengan kaum muslimin tidak lagi merasa takut dihalangi dan diancam oleh kaum kafir Quraisy. Pengaruh perjanjian Hudaybiyah terhadap perkembangan Islam. Perjanjian Hudaybiyah ini ternyata strategi Rasulullah benar-benar terbukti. Perjanjian Hudaybiyah ternyata telah memberikan kesempatan yang besar bagi kaum muslimin untuk menyebarkan agama Islam melalui dakwahnya. Pada akhir tahun 6 Hijriah, setelah kembali dari Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada para raja di sekitar Arab untuk mengajak mereka memeluk agama Islam. Surat-surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu antara lain ditujukan kepada Raja Mesir Mukaukis, namanya Raja Persia, namanya Kisra, Raja Romawi, namanya Heraklius, pemimpin kaum di Bahrain, namanya Al-Munzir bin Sawa, pemimpin kaum di Damaskus yang bernama Al-Harits bin Abu Syamr al-Ghassani, dan yang lainnya.
Perjanjian Hudaybiyah telah mengakibatkan semakin kuat dan semakin pesatnya perkembangan agama Islam. Terlebih setelah masuk Islamnya dua panglima perang Quraisy yang sangat hebat, yaitu Khalid bin Walid dan Amr bin As, serta seorang tokoh terkemuka kaum Quraisy, yaitu Utsman bin Thalhah. Sebaliknya, bagi kaum Quraisy, perjanjian yang dibuatnya itu malah sangat merugikan mereka. Di antara kerugian itu adalah mundurnya perdagangan saudagar-saudagar Quraisy. Mereka tidak mau lagi berdagang ke Syria karena sering terganggu di perjalanan. Gangguan tersebut dilakukan oleh orang-orang Quraisy dari Mekah yang kecewa terhadap kaumnya. Mereka melarikan diri ke Madinah, tetapi terpaksa ditolak oleh Rasulullah SAW karena beliau mematuhi butir-butir perjanjian yang tercantum dalam perjanjian Hudaybiyah. Jumlah mereka yang ditolak oleh Rasulullah SAW sekitar 300 orang. Mereka dipimpin oleh Abu Basir. Mereka berkumpul di Al-Ais dan berkeliaran di padang pasir untuk melampiaskan kekecewaannya kepada para saudagar mereka. Para pembesar Quraisy itulah yang menyebabkan mereka tidak diterima bergabung dengan Rasulullah SAW. Semakin lama jumlah kaum Quraisy yang dikecewakan semakin banyak, hingga menjadi suatu gerombolan yang terus-menerus mengganggu keamanan para saudagar Quraisy di perjalanan. Akhirnya, kaum Quraisy sendiri meminta kepada Rasulullah SAW agar perjanjian tentang pelarian dibatalkan. Permintaan itu disetujui oleh Rasulullah SAW. Dengan pembatalan itu, para pelarian tersebut dapat diterima dan bergabung dengan Rasulullah SAW. Hal ini tentu saja telah menjadikan semakin kuatnya Islam di Madinah. Hikmah dari perjanjian Hudaybiyah. Pertama, dengan perjanjian Hudaybiyah, kaum kafir Quraisy mengakui kedudukan kaum muslimin. Rasulullah SAW dan kaum muslimin bukan lagi penduduk Mekah yang terusir, melainkan kaum yang berdaulat, berdiri sendiri, dan memiliki kedudukan yang tinggi. Yang kedua, perjanjian Hudaybiyah memberi jaminan keamanan dan ketenangan bagi kaum muslimin maupun kaum kafir Quraisy. Mereka sudah sepakat untuk tidak saling menyerang satu sama lain. Kesepakatan ini memungkinkan kaum muslimin beristirahat dari peperangan panjang yang melelahkan jiwa dan raga mereka. Dengan adanya kesepakatan damai ini, memungkinkan kaum muslimin dan kaum musyrik di Mekah maupun Madinah bergaul dengan leluasa. Dengan demikian, kaum muslim bebas mengekspresikan akhlak dan perilaku kehidupan mereka setelah beriman. Kaum musyrikin pun bisa menyaksikan keindahan akhlak kaum muslimin. Yang keempat, masa-masa perdamaian ini banyak memberikan kesempatan kepada kaum kafir Quraisy untuk lebih mengenal agama Islam, dan akhirnya banyak di antara mereka yang memeluk Islam. Yang kelima, orang-orang lemah yang telah memeluk agama Islam di Mekah mulai berani menampakkan keislamannya secara terang-terangan. Ya, demikian tadi adalah kisah perjanjian Hudaybiyah yang menjadi latar belakang terjadinya Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Silahkan disimak, dicatat hal-hal yang penting. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.